Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kita siapa makhluk yang paling rajin beribadah sebelum manusia diciptakan? Itu adalah iblis. Ya, sebelum ia menjadi makhluk terlaknat, iblis adalah hamba Allah yang paling rajin beribadah. Disebutkan dalam berbagai riwayat, iblis dahulu beribadah kepada Allah selama ribuan tahun, bahkan diangkat ke langit karena ketaatannya. Ia bukan makhluk sembarangan, tapi apa yang membuatnya jatuh? Apa yang membuatnya terusir dari rahmat Allah? Bukan karena ia malas, bukan karena ia meninggalkan ibadah, tapi karena ia sombong. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Lihat saudaraku, iblis menolak bukan karena tak tahu perintah Allah, tapi karena hatinya sudah dipenuhi rasa tinggi diri. Ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia dari tanah." Surah Al-A'raf ayat 12. Inilah awal mula kesombongan spiritual. Merasa lebih baik karena asal penciptaan. Padahal, siapa kita di hadapan Allah? Siapa kita kalau bukan hanya hamba? Saudaraku, berapa banyak manusia hari ini yang beribadah, sholat 5 waktu, bahkan tahajud setiap malam. Tapi dalam hatinya terbersit rasa, aku lebih baik dari dia. Aku lebih suci, lebih taat, lebih layak masuk surga. Tanpa sadar, ia telah mengulang kesalahan iblis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan itu bisa muncul dalam bentuk halus, merasa paling faham agama, merasa paling benar, meremehkan orang lain yang masih belajar. Padahal, kesombongan tak selalu tampak di wajah, tapi hidup di dalam dada. Iblis bukan makhluk biasa. Dia punya sejarah panjang dalam ibadah. Tapi satu kesalahan hatinya, satu bisikan sombong, membuatnya terusir dari rahmat Allah. Maka jangan kira amal kita pasti menyelamatkan kita. Karena yang menyelamatkan bukan sekedar amal, tapi hati yang tunduk, jiwa yang rendah di hadapan Allah, dan tidak menganggap diri paling benar. Waspadalah, kesombongan bukan hanya milik orang yang berharta, tapi juga bisa tumbuh di dada orang yang beribadah. Kalau iblis saja bisa jatuh karena sombong, bagaimana dengan kita yang ibadahnya jauh lebih sedikit dari dia? Semoga Allah jaga hati kita dan jauhkan kita dari rasa tinggi diri. Amin ya Rabbal Alamin.
Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu penyakit hati yang paling halus tapi mematikan adalah ketika seseorang merasa dirinya paling benar dan pada saat yang sama merendahkan orang lain yang belum sejalan dengannya. Padahal kebenaran mutlak itu milik Allah. Kita hanya mencari, menggali, dan mengamalkan apa yang kita yakini dari ilmu yang sampai kepada kita. Tapi ketika hati kita mulai berbisik, "Aku lebih benar dari dia, ilmu dia masih cetek, ibadah dia belum sekuat aku," saat itulah kesombongan pelan-pelan menyusup ke dalam dada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang sangat menyentuh. Datang seorang laki-laki berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan." Maka Allah berfirman, "Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sungguh, aku telah mengampuninya dan aku batalkan amalmu." Allahu Akbar. Orang itu beribadah, ia tahu dosa itu buruk, tapi ucapannya yang meremehkan orang lain membuat seluruh amalnya batal. Kenapa? Karena ia mengambil hak Allah, yaitu hak menentukan siapa yang layak diampuni dan siapa yang tidak. Berapa banyak orang yang masih bertato, tapi hatinya lembut dan penuh taubat. Berapa banyak yang bajunya belum syar'i, tapi malamnya menangis dalam sujud. Dan berapa banyak pula yang bajunya panjang, janggutnya lebat, ilmunya luas, tapi hatinya merasa dirinya suci dan yang lain najis. Inilah bahayanya merasa paling benar. Karena dari situ lahir penghakiman, lahir kesombongan, dan akhirnya hilangnya kasih sayang sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berkata kepada saudaranya, 'Hai kafir,' maka sungguh ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Urusan ucapan itu serius. Kadang hanya karena satu kalimat meremehkan bisa menghapus tahun-tahun amal kita. Syaitan tidak selalu membisikkan maksiat. Terkadang dia membisikkan ibadah lalu menyelipkan rasa bangga di dalamnya. "Kamu sudah lebih baik dari mereka. Ibadahmu lebih ikhlas. Kamu lebih mengerti dalil." Dan tanpa sadar kita jatuh bukan karena kurang ibadah, tapi karena hati merasa tinggi. Jangan pernah kita merasa paling suci, karena orang yang hari ini kita anggap hina bisa jadi lebih dicintai Allah daripada kita. Yang kita lihat hanya penampilan dan zahirnya, tapi Allah melihat ketundukan hati, kejujuran niat, dan air mata taubat yang tak pernah kita lihat. Mari terus belajar tanpa merasa paling benar, dan terus mengingatkan tanpa merendahkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak semua amal diterima, dan tidak semua amal yang besar akan bernilai di sisi Allah. Karena Allah tidak hanya melihat besar kecilnya amal, tapi apa isi hati di baliknya. Berapa banyak orang yang bersedekah, membangun masjid, membantu orang susah, tapi ternyata semua itu bukan untuk Allah, melainkan untuk dipuji manusia, ingin disebut dermawan, ingin disebut tokoh masyarakat, ingin dilihat sebagai orang paling berjasa. Inilah yang disebut riya, pamer amalan. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah ujub, bangga terhadap diri sendiri. Riya itu menunjukkan kepada orang lain, "Lihat aku berbuat baik." Ujub itu berbicara dalam hati, "Aku sudah hebat, amalanku luar biasa. Orang lain belum tentu seikhlas aku." Padahal semua itu menghapus pahala tanpa terasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil."
Mereka bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya, beramal karena ingin dilihat manusia. Riya itu syirik kecil, tapi bahayanya luar biasa. Karena ia bisa menjangkiti orang yang ibadahnya rajin, yang terlihat paling saleh, yang paling banyak aktivitas sosialnya. Dan tahukah kita, siapa 3 orang pertama yang dilemparkan ke dalam neraka? Bukan pencuri, bukan pezina, tapi mereka yang tampak paling mulia di dunia. Seorang yang mati syahid, seorang alim yang mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran, seorang dermawan yang menyedekahkan harta dalam jumlah besar." Dalam sebuah hadis sahih dari Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Orang pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Dihadapkannya kepadanya nikmat-nikmat Allah, lalu ia mengakuinya. Allah bertanya, 'Apa yang kamu lakukan?' Ia menjawab, 'Aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid.' Allah berkata, 'Kamu dusta. Kamu berperang agar disebut pemberani.' Lalu diperintahkan agar diseret dan dilempar ke neraka. Hal yang sama terjadi pada alim dan dermawan. Mereka semua melakukan amal besar, tapi niatnya bukan karena Allah. Saudaraku, inilah bahayanya riya dan ujub. Mereka tidak membatalkan ibadah dari sisi lahir, tapi menggerogoti nilainya dari sisi batin, hingga kosong di hadapan Allah. Jagalah hati saat beramal. Kalau bisa sembunyikan amalanmu, sembunyikanlah, karena amal yang tersembunyi lebih dekat kepada keikhlasan. Jangan bangga dengan amalmu, karena bisa jadi Allah lebih mencintai doa diam-diam dari seorang hamba miskin daripada sedekah besar yang penuh pujian. Kita tak pernah tahu amal mana yang diterima, maka jangan pernah merasa yakin dengan amal sendiri. Yang penting, terus perbaiki niat, terus rendahkan hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, kesombongan tidak selalu datang dalam bentuk yang kasar. Ia bisa menyusup diam-diam, bahkan saat kita sedang sujud, berdakwah, atau menangis dalam doa. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai kesombongan halus. Ia tidak tampak di wajah, tidak terdengar di ucapan, tapi terasa oleh hati yang jujur saat merenung. Kadang seseorang berdiri paling depan di masjid, rajin datang kajian, aktif di kegiatan sosial, tapi saat melihat orang yang masih merokok, masih pacaran, atau belum berhijab, hatinya berbisik, "Kasihan mereka, masih jauh dari hidayah seperti aku." Padahal, siapa yang bisa jamin hidayah itu akan tetap tinggal di hati kita esok hari? Saudaraku, jangan sampai ibadah yang kita lakukan membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Karena bisa jadi, orang yang hari ini masih bergelimang dosa adalah orang yang kelak meninggal dalam husnul khotimah. Sementara kita yang merasa sudah baik, justru tergelincir karena sombong dan ujub yang tidak kita sadari. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Ada hamba yang tertawa saat berbuat dosa, tapi masuk surga karena taubatnya. Dan ada yang menangis saat beribadah, tapi masuk neraka karena sombongnya." Masya Allah, ini bukan tentang banyaknya amal, tapi tentang rendah hatinya seorang hamba di hadapan Robnya. Kesombongan dalam ibadah itu bisa sangat halus. Ketika kita ingin orang lain tahu amal kita, meski tak mengucapkannya. Ketika kita tersinggung jika tidak dipuji setelah membantu. Ketika kita merasa layak dihormati hanya karena rajin beribadah. Padahal, semua amal itu hanyalah karunia Allah, bukan karena kehebatan kita. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah Allah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa." Amal yang dilakukan dengan hati yang merasa tinggi, ibarat air yang dituangkan ke dalam gelas retak, tampak penuh, tapi bocor tak bersisa. Kita tidak sedang berlomba untuk menjadi lebih hebat dari orang lain, tapi kita sedang berjuang agar Allah menerima amal kita dengan ridho dan rahmat-Nya. Jaga hatimu saat berbuat baik, karena di sanalah tempat ujian yang sebenarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kadang kita lupa bahwa berbuat baik
bukan berarti kita lebih baik dari orang lain. Amal itu adalah tugas kita sebagai hamba, bukan alasan untuk merasa lebih mulia. Seorang yang rajin bersedekah, menolong orang, dan sholat malam tidak otomatis lebih tinggi derajatnya. Karena semua itu hanya akan bernilai jika dilakukan dengan keikhlasan dan rendah hati. Mari kita renungkan. Seorang pelacur pernah masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Sementara seorang ahli ibadah justru masuk neraka karena menelantarkan seekor kucing hingga mati kelaparan. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita pezina diampuni dosanya karena memberi minum anjing yang kehausan. Maka Allah mengampuninya dan memasukkannya ke surga. Dan tentang ahli ibadah yang kejam terhadap binatang. Seorang wanita disiksa di neraka karena seekor kucing. Dia mengurungnya dan tidak memberinya makan, juga tidak membiarkannya mencari makan sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat saudaraku, bukan besarnya amal yang Allah nilai, tapi kedalaman hati saat melakukannya. Bukan juga status atau gelar keislaman yang menentukan kedudukan kita, tapi seberapa besar kita merasa hina di hadapan Allah. Berapa banyak orang yang tidak dikenal di dunia, tapi doanya mengguncang langit. Dan berapa banyak pula orang yang dikenal sebagai ustadz, dai, aktivis, tokoh masyarakat, tapi di hadapan Allah, amalnya ringan karena tak ada keikhlasan. Kebaikan itu tidak untuk dibanggakan. Karena semua kebaikan hakikatnya adalah pertolongan dari Allah. Kalau bukan karena hidayah, kita tidak akan sanggup sujud. Kalau bukan karena rahmatnya, kita tak akan kuat menjaga lisan. Kalau bukan karena lembutnya kasihnya, kita tak akan mampu menahan nafsu. Jangan pernah merasa lebih baik hanya karena telah berbuat baik. Karena bisa jadi orang yang kita anggap jauh dari agama sedang diproses oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Dan kita yang hari ini merasa dekat dengan Allah bisa saja sedang diuji. Apakah kita menjaga hati dari kesombongan atau tenggelam dalam rasa paling suci? Berbuat baiklah, tapi jangan pernah merasa paling baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, sedekah adalah amalan yang agung. Ia bisa memadamkan murka Allah, membuka pintu rezeki, bahkan menyelamatkan dari azab kubur. Tapi jangan salah, sebesar apapun sedekah kita, jika tidak dibarengi dengan keikhlasan dan kesadaran diri sebagai hamba, maka semua itu bisa menjadi bumerang. Kadang kita melihat orang yang banyak memberi bantuan, membangun masjid, memberi beasiswa, menyantuni anak yatim, lalu merasa, kalau bukan saya, mereka tidak akan bisa hidup. Saya ini penyelamat mereka, saya ini pahlawan umat. Ucapan yang kelihatannya bangga, tapi di mata Allah, itu bisa menjadi awal kehancuran amal. Ingatlah saudaraku, kita bukan sumber rezeki orang lain. Kita hanyalah saluran dari rezeki Allah yang dititipkan lewat tangan kita. Kalau Allah mau, bisa saja Dia bantu hambanya tanpa perantara kita. Tapi Allah ingin menguji kita. Apakah kita bersyukur dengan titipan itu, atau malah merasa paling berjasa? Allah berfirman dalam surah Al-Insan, sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian semata-mata karena mengharap ridho Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari kalian. Lihatlah orang-orang soleh terdahulu. Mereka bersedekah dengan hati yang takut. Takut amalnya tidak diterima, takut niatnya tergelincir,
takut Allah murka meski ia sudah banyak memberi. Bandingkan dengan kita hari ini. Kadang setelah bersedekah, kita memasang foto, membagikan laporan donasi, menyebutkan jumlah yang diberi, berharap dikenal dan dipuji. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan 1 biji kurma dari hasil yang baik dan halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembangkan sedekah itu sebagaimana seseorang memelihara anak kudanya hingga menjadi besar seperti gunung. Hal itu dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi itu jika sedekah dilakukan karena Allah. Kalau dilakukan untuk dipuji, maka tidak akan ada pahala yang sampai kepada kita. Jangan bangga karena bisa memberi. Banggalah karena Allah masih memilih kita sebagai perantara kebaikan. Jangan merasa orang lain butuh kita, karena kita inilah yang sedang butuh amal. Kita inilah yang sedang mengumpulkan bekal untuk akhirat. Berbuatlah kebaikan diam-diam, karena kebaikan yang tersembunyi lebih dekat pada keikhlasan. Saudaraku yang dirahmati Allah, di mata manusia, kesuksesan itu sering diukur dengan harta, jabatan, pengaruh, atau prestasi dunia. Tapi di mata Allah, semua itu tidak ada nilainya jika tidak disertai ketakwaan dan ketundukan hati. Orang yang hidupnya penuh harta belum tentu sukses di akhirat. Sebaliknya, orang yang hidup sederhana tapi jujur, sabar dan ikhlas bisa jadi dialah yang paling mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi bukan siapa yang paling terkenal, bukan siapa yang paling banyak harta, tapi siapa yang paling takut kepada Allah dan paling rendah hatinya sebagai hamba. Kita lihat kisah Qarun dalam Al-Quran. Ia adalah orang yang sangat kaya. Sampai kunci-kunci hartanya saja tak sanggup dibawa oleh sekelompok orang kuat. Tapi apa yang terjadi? Qarun berkata, sesungguhnya aku memperoleh harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Maka kami benamkan dia ke dalam bumi bersama rumahnya. Quran Surat Al-Qasas ayat 78-81. Qarun merasa sukses karena dirinya sendiri. Ia lupa bahwa semua yang ia miliki adalah titipan. Dan akhirnya, hartanya tidak menyelamatkannya sedikit pun. Inilah yang sering terjadi hari ini, saudaraku. Ada yang ketika usahanya sukses, dia merasa, saya berhasil karena kerja keras saya. Orang lain gagal karena mereka malas. Lupa bahwa rezeki datang dari Allah. Usaha kita hanya sebab, tapi yang memberi hasil adalah takdir Allah. Nabi Muhammad SAW adalah orang paling mulia di sisi Allah. Tapi kehidupannya sangat sederhana. Tidurnya di atas tikar kasar, makan seadanya, bahkan kadang menahan lapar berhari-hari. Apakah itu artinya beliau tidak sukses? Tidak, saudaraku. Justru karena kesabarannya, keikhlasannya, dan pengorbanannya, beliau menjadi teladan sepanjang zaman. Kesuksesan bukan soal apa yang tampak di dunia, tapi soal seberapa dekat kita dengan Allah. Kita mungkin tidak punya jabatan tinggi, tidak punya rumah megah, tidak dikenal orang banyak. Tapi kalau kita hidup dengan hati yang jujur, sabar, dan bertakwa, maka kita adalah hamba yang sukses di sisi Allah. Jangan iri pada orang yang sukses duniawi. Irilah pada orang yang hatinya tenang karena Allah ridho padanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kesombongan itu bukan hanya berdiri tegak di atas mimbar atau berbicara keras di depan orang banyak. Kesombongan yang paling berbahaya justru yang tak disadari. Ia tumbuh pelan-pelan di dalam hati. Bisa muncul saat kita sedang memberi nasihat, sedang menolong, bahkan saat sedang sholat. Coba kita perhatikan beberapa tanda kesombongan halus yang sering luput dari perhatian. Merasa lebih baik dari orang lain, meski tidak diucapkan. Dalam hati muncul bisikan, alhamdulillah, aku tidak seperti dia. Padahal kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup orang itu.
Bisa jadi dia bertaubat dan meninggal dalam husnul khotimah, sedang kita tergelincir di ujung usia. Sulit menerima nasihat, apalagi dari orang yang ilmunya lebih rendah. Hati mulai berkata, siapa dia? Baru belajar kemarin sudah menasehati. Padahal kebenaran tidak dinilai dari siapa yang menyampaikan, tapi dari apa yang disampaikan. Suka membanding-bandingkan amal. Aku sudah banyak puasa sunnah, dia belum. Aku sudah khatam Quran berkali-kali, mereka belum tentu. Tanpa sadar, kita sedang menyombongkan amal, bukan mensyukuri hidayah. Suka ketika orang lain lebih maju atau lebih dihargai. Orang sombong akan terguncang jika ada yang lebih dikenal, lebih disukai, atau lebih dipuji. Padahal semua itu urusan dunia, bukan tolak ukur kemuliaan di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Artinya, sombong itu bukan sekadar merasa besar, tapi juga menolak ketika kebenaran datang dari orang lain dan menganggap rendah manusia lain seolah kita lebih tinggi. Saudaraku, orang sombong bisa tampak sopan, bisa berpenampilan sederhana, tapi hatinya penuh dengan penolakan terhadap kebenaran dan tidak terima jika dinasehati atau dikritik. Inilah mengapa Rasulullah SAW memperingatkan, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walau sebesar biji sawi. Sombong itu seperti debu di kaca. Ia tidak terlihat, tapi menghalangi cahaya. Hati yang sombong sulit menerima kebenaran, dan lebih sibuk mencari-cari kekurangan orang lain daripada memperbaiki diri. Mari kita minta kepada Allah agar diberi hati yang lapang, rendah hati dan mudah menerima kebenaran, meski dari orang biasa. Karena kemuliaan di sisi Allah bukan untuk yang merasa tinggi, tapi untuk yang merendahkan diri di hadapannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa amal yang besar bisa hancur bukan karena kurangnya jumlah, tapi karena hati yang tidak dijaga saat mengerjakannya? Iya, bisa jadi seseorang sholat sepanjang malam, bersedekah setiap hari, berdakwah kemana-mana, tapi di akhirat, semua itu tak bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena niatnya rusak, hatinya kotor dengan ria, ujub, dan ingin dipuji. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid, seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, dan seorang yang bersedekah. Mereka semua ternyata beramal bukan karena Allah, tapi agar dikatakan, dia pemberani, dia alim, dia dermawan. Maka Allah lemparkan mereka ke neraka. Saudaraku, betapa mengerikannya hadis ini. 3 orang yang kelihatannya paling mulia, justru pertama kali dilemparkan ke neraka, karena amal mereka hanya untuk dilihat manusia, bukan untuk mencari ridho Allah. Mereka beramal secara lahir, tapi hatinya haus pujian dan pengakuan. Inilah pentingnya menjaga hati saat beramal. Bukan sekadar melakukan banyak ibadah, tapi menjaga keikhlasan, menjauhi rasa bangga, dan tidak mengharap tepuk tangan manusia. Karena amal yang tidak ikhlas seperti balon yang tampak besar, tapi kosong di dalamnya. Sekali disentuh jarum ria, meletus, hilang semua pahalanya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, amal yang sedikit tapi ikhlas lebih disukai oleh Allah daripada amal yang banyak namun tercampur ria dan ujub. Dan Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk diperangi dibanding niat, karena ia selalu berubah-ubah. Saudaraku, jaga hati saat sedang semangat beribadah,
karena justru saat itu syaitan meniupkan rasa bangga. Dan jangan abaikan amal kecil, karena bisa jadi amal kecil yang ikhlas lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada amal besar yang penuh perhitungan. Amal bukan hanya soal gerakan tubuh, tapi gerakan hati. Bukan hanya soal banyaknya aktivitas, tapi seberapa dalam keikhlasan saat mengerjakannya. Mari kita jaga hati dalam setiap amal. Tundukkan diri di hadapan Allah, dan jangan izinkan pujian manusia mencuri niat kita. Karena amal akan gugur bukan karena tak dilakukan, tapi karena hati yang lupa kepada siapa ia ditujukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada ujian yang sangat halus dan sulit dikenali, yaitu ujian ketika merasa paling dekat dengan Allah, tapi tanpa sadar sedang diselimuti kesombongan spiritual. Merasa doanya paling didengar, merasa ibadahnya paling benar, merasa hidupnya paling diridhoi Allah, dan yang lain dianggap belum sampai. Na'udzubillah. Inilah penyakit hati yang bisa merusak seluruh bangunan amal. Dulu, iblis juga merasa paling dekat dengan Allah. Ia bersujud ribuan tahun, ia dikenal di kalangan malaikat. Tapi ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam, ia menolak. Kenapa? Bukan karena tak kenal Allah, tapi karena merasa dirinya lebih baik, lebih suci, lebih layak. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saudaraku, kesombongan spiritual jauh lebih berbahaya daripada dosa-dosa zohir, karena ia menyamar sebagai kesalihan, padahal sejatinya itu adalah penyakit ujub dan merasa paling benar. Jika seseorang merasa dirinya paling benar, kelompoknya paling selamat, orang lain pasti salah, yang tak sepaham dianggap sesat, maka bisa jadi ia sudah tertutup dari nasihat dan kebenaran. Padahal, orang yang benar-benar dekat dengan Allah justru semakin tawadu, semakin rendah hati, karena ia tahu semua itu karena rahmat Allah, bukan karena kehebatannya. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Barang siapa mengenal Robnya, maka ia akan mengenal dirinya. Dan barang siapa mengenal dirinya, maka ia tidak akan melihat dirinya layak untuk sombong." Orang yang benar-benar mengenal Allah akan sadar betapa kecil dirinya, betapa ia tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan darinya. Saudaraku, boleh jadi seseorang merasa berada di jalan kebenaran, tapi dalam hatinya ada kepuasan tersembunyi yang menganggap dirinya paling suci. Padahal Allah berfirman, "Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa." Semakin dekat seseorang kepada Allah, semestinya semakin lembut lisannya, semakin ringan langkahnya untuk menerima nasihat, dan semakin takut hatinya akan ria dan kesombongan. Mari akhiri perjalanan ini dengan doa. Ya Allah, jauhkan kami dari merasa paling benar, paling suci, dan paling tinggi. Ajarkan kami adab di hadapan-Mu, dan rendahkanlah hati kami agar Engkau tinggikan derajat kami. Karena yang akan diselamatkan bukan yang paling banyak bicara tentang kebenaran, tapi yang paling tunduk, jujur, dan rendah hati dalam menjalaninya.